luar biasa sekali. Ya adik-adik, kakak mau tanya dulu ya, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus. Wah, puji Tuhan yang adik-adik, hari ini kita bisa bertemu. Walaupun kakak tidak bisa melihat adik-adik langsung, tapi kakak percaya bahwa kita tetap bersuka cita dan juga tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Betul adik-adik? Ya, betul sekali. Nah adik-adik, kakak sangat senang sekali kakak bisa hadir bersama dengan adik-adik, sangat bersuka cita. Maka dari itu kakak mau ajak kita semua, mari kita memuji Tuhan. Mari kita serukan nama Tuhan dengan pujian kita yang berkata, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Ya, mana tepuk tangannya semua? Ya, sama-sama katakan, hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Sama-sama katakan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Wow, oh, oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Ya, biar lebih semangat lagi, kakak undang semuanya, mari bangkit berdiri. Biar kita lebih semangat, mari kita katakan bahwa kita sangat bersuka cita pada hari ini. Ya, mana tepuk tangan ya? Ya, sama-sama katakan, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Katakan, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Semuanya lompat. Wow, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Semua tepuk tangannya, katakan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka. Katakan sekali lagi, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka. Besok bersuka, besok lusa bersuka, lusa bersuka. Katakan, selamanya bersuka. Mana tepuk tangannya adik-adik? Wah, luar biasa sekali. Puji Tuhan. Ya adik-adik, silakan duduk kembali. Wah, kakak sangat bersyukur sekali kita bisa bersuka cita, kita bisa bernyanyi memuji Tuhan, kita bisa bertepuk tangan, kita bisa melompat untuk Tuhan. Dan sekarang adik-adik, kakak mau ajak adik-adik semua, mari tenangkan hati dan pikiranmu. Mari kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, dengan hati yang penuh penyembahan. Mari katakan bahwa kasih Tuhan tidak batas dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan adalah Allah yang setia bagi kita. Dalam sikap berdoa adik-adik, mari angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan, Kau Allah yang setia Tuhan. Yang mulia,
apa kan ku balas Tuhan? Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Mari kita berdoa, semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kami, Tuhan Yesus yang sangat setia kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk setiap berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. 1 minggu lamanya Tuhan telah menjaga kami, Tuhan telah melindungi kami, Tuhan telah menyertai kami di setiap perjalanan kehidupan kami, di setiap pekerjaan kami, aktivitas kami Tuhan Yesus. Dan bahkan Tuhan Yesus, di setiap apapun yang kami lakukan, kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Betul-betul Tuhan Yesus, tidak bisa kami balaskan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Hanya ucapan syukur Tuhan Yesus, hanya penyembahan hati yang tulus di hadapan-Mu. Tuhan, kami tahu kami orang berdosa Tuhan, tidak layak di hadapan Tuhan. Banyak kesalahan yang kami perbuat, baik dari tutur kata kami, pikiran kami, isi hati kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan, agar tidak menjadi penghalang berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau beribadah Tuhan Yesus. Kami tahu kami tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi kami percaya Tuhan akan bersama-sama dengan kami, baik di sini maupun dimanapun anak sekolah minggu berada Tuhan Yesus. Berkati rumah-rumah ibadah Tuhan Yesus, hadir di tengah-tengah mereka, hadir di dalam hati mereka, supaya ibadah ini Tuhan Yesus benar-benar menjadi ibadah yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah ibadah kami serahkan dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Ya, mana tepuk tangannya adik-adik? Ya adik-adik, masih ada sukacita? Amin. Nah adik-adik, di sini siapa yang istimewa, angkat tangannya? Wah, pasti semuanya istimewa dong, karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus dan menjadi anak-anaknya Tuhan Yesus. Nah adik-adik, dengan pujian ini kita katakan bahwa aku istimewa bukan karena katamu. Mari kita angkat pujian ini sama-sama. Ya, mana tepuk tangannya? Ya, semua mari tepuk tangannya. Sama-sama kita katakan, istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena
siapa? Kata Yesus, ku berharta. Alkitab mengatakan aku istimewa. Kata siapa? Kata Yesus. Ku beli bukan dengan emas perak, tapi apa? Tapi darah Yesus. Semua katakan, yeay! Tepuk tangannya mana? Puji Tuhan. Ya adik-adik silakan duduk kembali. Ya adik-adik, kini tiba saatnya waktu yang sangat kita nanti-nantikan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kakak mau adik-adik dulu duduk tenang. Ambil Alkitabnya. Dan juga jangan ribut ya. Kita mau siapkan hati kita dengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian kita. Roh-Mu yang hidup Tuhan. Mari kita katakan bahwa kita buka hati kita untuk firman Tuhan yang akan disampaikan. Supaya firman Tuhan ini dapat menjadi contoh dalam kehidupan kita. Dalam sikap berdoa, mari kita angkat pujian ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Hatiku tenang bersamamu dalam naunganmu. Sekali katakan, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Hatiku tenang. Hatiku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Katakan, kau ku buka hati, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa pada saat ini kami anak-anak-Mu dapat beribadah kembali dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, biarlah Engkau memberikan kami juga hikmat, sehingga kami juga dapat mendengarkan firman-Mu, dan tidak hanya mendengarkannya Tuhan, tapi kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu kepada anak-anak, biarlah Tuhan yang menyertai firman ini, sehingga bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari bagi anak-anak yang mendengarkannya. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya? Pasti luar biasa ya. Adik-adik,
Kakak sangat senang karena bisa kembali bertemu dengan adik-adik melalui ibadah via online ini. Nah, adik-adik, seperti biasa, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 1 ayatnya yang kelima. Sekali lagi, Amsal pasal 1 ayat yang kelima. Alkitabnya sudah ada di sampingnya kan? Ayo silakan dibuka. Nah, kakak akan baca untuk adik-adik semuanya. Pasal 1 ayatnya yang kelima. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Nah, sekali lagi kakak akan bacakan. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Nah, adik-adik, bagaimana kabarnya? Sudah lama kita tidak berjumpa ya di ibadah via online ini. Nah, adik-adik, sebelum kakak mulai cerita, kakak ingin bertanya kepada adik-adik. Seandainya adik-adik diberikan coklat yang sangat banyak, terus diberikan es krim juga yang sangat banyak, adik-adik mau atau tidak? Nah, kalau misalnya adik-adik tahu adik-adik tidak bisa memakannya karena coklat dan es krim itu buat gigi adik-adik busuk, adik-adik masih mau memakannya? Nah, ada yang dalam hatinya pasti ingin tetap memakannya karena coklat dan es krim itu enak. Tapi adik-adik, ada satu kisah di mana seorang raja, dia adalah raja yang sangat bijaksana. Tapi sebelum dia mendapatkan kebijaksanaan, adik-adik, dia memintanya kepada Tuhan. Dia adalah raja yang sangat takut kepada Tuhan, adik-adik. Sehingga suatu hari, karena dia adalah raja yang takut kepada Tuhan, dia pergi ke sebuah gunung yang dinamakan dengan Gunung Gibeon. Lalu dia memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan ketika malam harinya, Tuhan bertemu dengan dia. Lalu Tuhan berkata, "Hei raja, kamu mau apa? Kamu mau kekayaan? Kamu mau harta? Kamu mau uang yang banyak?" Tidak, dia katakan, "Tidak Tuhan, yang saya inginkan adalah hikmat dan kebijaksanaan." Wah, adik-adik, dia tidak meminta harta, dia tidak meminta uang yang banyak, tapi yang dia minta adalah hikmat kebijaksanaan. Apa sih gunanya hikmat dan kebijaksanaan? Ternyata karena dia raja, dia ingin memiliki hikmat supaya dia bisa menjadi raja yang baik untuk masyarakatnya. Wah, adik-adik, Tuhan sangat senang dalam mimpinya tersebut, sehingga Tuhan juga memberi dia tidak hanya hikmat kebijaksanaan, tetapi Tuhan memberikan kepadanya juga kekayaan yang tidak dia minta, tetapi Tuhan berikan kepadanya. Nah, adik-adik, bagaimana kalau misalnya adik-adik ada dalam posisi dan keadaan seperti raja itu? Diberikan tawaran oleh Tuhan, mau uang yang banyak untuk beli es krim yang banyak atau bagaimana? Nah, tentunya adik-adik pasti mau es krim yang banyak kan, atau coklat yang banyak. Tapi raja ini berbeda, adik-adik. Dia meminta hikmat dan kebijaksanaan. Ayo, ada yang tahu siapa nama raja tersebut? Iya, benar, raja itu adalah Raja Salomo. Dan Raja Salomo itu adalah raja yang sangat terkenal sampai sekarang bahkan di dunia. Karena apa? Karena hikmat dan kebijaksanaannya. Nah, adik-adik semuanya, kita sudah mendengarkan kisahnya. Dan yang kita baca saat ini, adik-adik, bahan Alkitab yang kita baca adalah Amsal-Amsal Salomo, atau pikiran-pikiran Salomo tentang hikmat dan kebijaksanaan. Dia ingin juga adik-adik memperoleh hikmat dan kebijaksanaan. Maka judul cerita kita pada saat ini adalah Anak yang Bijak. Apa? Anak yang bijak. Nah, adik-adik semuanya, ada yang tahu apa arti bijak? Nah, arti bijak ini artinya yaitu pandai, cermat, pintar mengambil keputusan, melakukan yang benar dan melakukan yang baik. Nah, adik-adik,
kebijaksanaan adalah berasal daripada Tuhan. Sekali lagi ya, kebijaksanaan adalah berasal daripada Tuhan. Anak-anak yang bijak adalah anak-anak yang disayangi oleh orang yang ada di sekitarnya dan juga yang disayangi oleh Tuhan. Ayo, siapa mau menjadi anak-anak yang disayangi oleh orang yang ada di sekitarnya? Oleh teman, oleh mama, oleh papa, oleh orang tua dan lain sebagainya. Ada yang mau? Pasti adik-adik mau. Siapa sih yang tidak mau disayang? Abang saja mau disayang. Nah, oleh karena itu adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, maka Tuhan inginkan kita menjadi anak yang bijak. Nah, bagaimana caranya Bang menjadi anak yang bijak? Dengarkan ya adik-adik, ada beberapa cara supaya kita menjadi anak yang bijak. Pertama adalah mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan nasihat, dan juga mendengarkan pengajaran. Yang pertama adalah mendengarkan nasihat atau firman Tuhan. Nah, adik-adik, dalam Alkitab ada banyak sekali firman Tuhan, ada banyak sekali ajaran yang diberikan kepada kita. Tujuannya apa? Supaya kita tahu berbuat dan kita tahu bersikap yang baik sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, di dalam Alkitab dikatakan bahwa hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Alkitab mengajarkan kita yang baik adik-adik. Supaya apa? Supaya kita menjadi anak-anak yang bijak. Selanjutnya, kita juga menjadi anak-anak yang mendengarkan nasihat orang tua. Nah, di sini adik-adik ya, tidak hanya mendengarkan saja, tetapi setelah mendengarkan, apa selanjutnya? Yakni kita melakukannya dalam kehidupan kita. Setiap nasihat, setiap firman Tuhan yang kita dengarkan, bukan hanya didengarkan adik-adik, setelah itu dilupakan. Tetapi ada satu harapan, yakni apa? Supaya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, siapa di sini yang pernah dinasehati sama papa mamanya? Nah, adik-adik, kalau misalnya adik-adik dinasehati, adik-adik biasanya tutup telinga atau justru mendengarkan nasihat orang tua, mendengarkannya secara baik-baik. Nah, anak yang bijak adalah anak yang mau mendengarkan nasihat orang tua. Karena nasihat orang tua adalah nasihat-nasihat yang baik, supaya adik-adik hidupnya juga baik. Nah, adik-adik, selanjutnya apa? Mendengarkan pengajaran-pengajaran atau nasihat-nasihat dari guru-guru sekolah minggu. Seperti saat ini, adik-adik mendengarkan firman Tuhan melalui guru-guru sekolah minggu. Meskipun dengan via online ya, tidak seperti minggu-minggu sebelumnya, yakni di mana kita berjumpa bersama. Tetapi intinya bahwa adik-adik juga mendengarkan firman Tuhan dari guru-guru sekolah minggu adik-adik. Nah, setelah mendengarkan, apalagi adik-adik? Selanjutnya adalah mau belajar. Nah, belajar ini ada dua. Pertama yaitu belajar seperti di sekolah, belajar untuk mendapatkan pengetahuan atau menuntut ilmu pengetahuan. Dan yang kedua adalah belajar dari pengalaman. Nah, adik-adik, siapa di sini ketika belajar online? Ya, belajar online, dia justru tidak mau belajar, tetapi justru menggunakan kesempatan itu untuk nonton kartun, nonton film, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, tentunya itu tidak bagus. Sebagai anak-anak Tuhan, ketika waktunya belajar, maka kita belajar. Ada sebuah istilah yang berkata bahwa long life education. Artinya apa? Setiap hari, sepanjang umur kita tetap belajar. Supaya apa? Supaya ilmu pengetahuan kita bertambah, kita bisa berbuat dengan baik, dan kita juga bisa berbuat dengan bijak. Nah, apalagi adik-adik, belajar yang dimaksud? Belajar yang dimaksud adalah belajar dari pengalaman. Nah, pengalaman ini adalah guru yang benar-benar sangat membantu adik-adik untuk bisa lebih baik ke depan. Bagaimana sih contoh belajar dari pengalaman? Nah, adik-adik, beberapa minggu yang lalu abang tidak sering berjumpa dengan adik-adik atau tidak sering mengikuti perekaman ini. Kenapa? Karena abang ada penyakit MAH sampai abang masuk rumah sakit. Itu kenapa adik-adik? Karena selama ini abang sering terlambat makan. Kenapa abang sering terlambat makan? Karena abang itu sering lebih mengutamakan tugas daripada mengutamakan kesehatan. Akhirnya apa yang terjadi? Abang masuk rumah sakit.
Nah, abang tidak mau lagi masuk rumah sakit adik-adik. Oleh karena itu, abang belajar dari pengalaman dan tidak lagi terlambat makan. Abang selalu berusaha untuk tepat makan. Supaya apa? Supaya abang sehat dan juga supaya abang tidak sakit lagi. Nah, begitu contoh belajar dari pengalaman. Pasti adik-adik juga punya banyak pengalaman-pengalaman. Tentunya pengalaman yang baik mari ditingkatkan ya. Tapi kalau misalnya pengalamannya tidak baik, nah itulah yang harus ditinggalkan dan tidak dilakukan lagi. Nah, adik-adik semuanya, tentunya menjadi seorang anak yang bijak itu punya proses adik-adik. Ada hal-hal yang harus kita lalui atau ada hal-hal yang menjadi pengalaman-pengalaman kita. Banyak hal-hal yang kita pelajari. Tapi ada satu hal yang penting supaya kita bisa menjadi anak yang bijak. Ayo buka Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-7. Sekali lagi, Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-7. Abang akan bacakan untuk kita semuanya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekali lagi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Mau menjadi anak yang bijak, ada satu kuncinya, yakni takut akan Tuhan. Ini yang paling penting adik-adik. Selain kita mendengarkan orang tua, juga mendengarkan dan juga belajar dari pengalaman, takut akan Tuhan menjadi hal yang sangat penting sehingga kita bisa menjadi anak-anak yang bijak dalam kehidupan kita. Yang dimaksud dengan takut akan Tuhan ini bukan berarti kalian ketakutan adik-adik, seperti kalau misalnya adik-adik berjalan di suasana atau di suatu malam yang gelap, adik-adik takut. Bukan. Tetapi takut akan Tuhan ini adalah mau taat, mau mendengarkan Tuhan, dan juga mau belajar akan firman Tuhan. Adik-adik, mari jadi anak yang bijak dan marilah menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun adik-adik untuk melakukan setiap kehidupan adik-adik hari demi hari, sehingga adik-adik menjadi anak-anak yang disenangi oleh orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Nah, oleh karena itu yang menjadi ayat hafalan kita pada saat ini tadi abang sudah baca, yakni Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-7. Sekali lagi, Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-7. Ayo kita baca sama-sama. Oke ya, adik-adik di rumah, tapi adik-adik menyebutkannya dengan suara yang besar ya, suara yang besar, suara yang kuat. 1, 2, 3, ya. Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekali lagi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, supaya adik-adik lebih mudah menghafalnya, maka mari kita melihat gerakan dari ayat hafalan kita minggu ini. Nah, mari kita lihat gerakannya ya adik-adik. Dari Amsal pasal 1 ayat 7. 1, 2, 3, ya. Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, sekali lagi ya, dari Amsal pasal 1 ayat 7. 1, 2, 3, ya. Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Adik-adik sudah dilihatkan gerakannya, pasti sangat mudah kan? Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang bisa abang bagikan untuk adik-adik semuanya. Kiranya adik-adik menjadi anak-anak yang bijak dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu, dan kami percaya bahwa Engkau yang akan memberikan kami kekuatan, dan juga Engkau yang akan memberikan kami Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami, terlebih-lebih lagi menjadi anak yang bijak dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntun kami Tuhan, pakai juga orang tua kami, guru-guru sekolah minggu kami untuk selalu mengajar kami sehingga hidup kami menjadi lebih baik. Kami percaya bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita kembali tenangkan hati pikiran kita. Kita mau berdoa. Kita katakan bahwa semusim berlalu, Tuhan telah menjaga kita. Dalam sikap berdoa, mari kita angkat pujian ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidup. Sekali katakan, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas Tuhan, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami anak-anak-Mu dapat beribadah meskipun secara online dan dapat mengakhiri ibadah kami. Kami mohon Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan kami kekuatan terlebih-lebih lagi menjadi anak-anak yang bijak dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa tanpa Engkau kami tidak dapat melakukan apapun. Oleh karena itu kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun kami hari demi hari dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami juga dapat melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Berkati orang tua kami, berkati teman-teman kami, meskipun kami tidak bersama-sama dengan mereka, tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu menyatukan kami melalui kasih-Mu. Terima kasih Yesus, ini kami dan ibadah kami telah kami selesaikan. Biarlah Tuhan yang selalu memimpin kami dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bernyanyi, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Demikian ibadah kita. Shalom semuanya.